Ganteng. Nggih, Pak. Oh, Bimo Sakti. Ganteng. Nggih, Pak. Ini ada obat sehat, obat anti bingung, obat anti mumet. Diminum nggih. Iya. Diunjuk nggih. Ya. Diunjuk nggih. Nggih. Nah, tratak tak 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 gleng. Yen ing kawang ana lintang cah ganteng, ayo ngombe obat biar sehat ora bingung-bingung. Bosan nggak minum obat, nak? Enggak. Bener, biar sehat dan pulih. Minum obatnya sambil senyum. Nah, ini kan pelan-pelan ya. Ya, rutin minum obat biar tidak bingung-bingung. Pelan-pelan ya. Selamat istirahat. Dadah dulu sama pemirsa. Alhamdulillah sudah sampai Bandara Internasional Semarang. Sudah sampai Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta. Alhamdulillah sudah sampai ke keberangkatan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Citylink. Di makanan. Kita dalam perjalanan menuju ke ruang tunggu. Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Sugeng Rawo. Ya, baru mau naik pesawat. Pin, pamit dulu ke Jakarta. Udah makan belum? Alhamdulillah sudah boarding, mau naik pesawat ya. Alhamdulillah sudah dalam pesawat. Sudah di pesawat. Kapan-kapan naik pesawat. Use the seat to follow how to buckle, tighten, and release it. Baju pelampung di bawah kursi yang tidak hanya dipakai saat bertanduk di air, di atau tidak dipindahkan. Microphone for descent. Pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon berhati-hati yang terjatuh. Pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali.
Makan nasi dan ayam betutu enaknya dimakan di waktu pagi. Jika ingin terbang tepat waktu, bolehlah naik Citylink lagi. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Setelah 50 meter, di bundaran, ambil jalan keluar. Menuju Bekasi Barat, Pekayon. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah dan doa-doa semuanya, Mantri Santo terbang dan landing selamat sampai Bekasi. Sekarang sudah sampai Hotel Horizon. Alhamdulillah, ini dapat untuk undangannya ini di include makan malam. Makan malamnya di lantai 6. Bagus banget loh kota Bekasi. Kita sarapan. Alhamdulillah dikasih rezeki, seneng banget. Kita makan malam ya di Horizon. Alhamdulillah Mantri sudah mandi. Hari ini agak bangun pagi karena nanti jam 8 sudah mengisi acara. Materinya best practice peran dari Sentra Marga Larasati Jawa Tengah dalam penanganan
rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas mental atau ODGJ. Alhamdulillah Mantri Santo sudah bangun hari ini menyiapkan materi best practice ya penanganan ODGJ di Sentra Margolaris di Pati, Jawa Tengah. Mohon doanya pemirsa, ini sudah siap-siap, sudah ganteng. Tapi katanya Arifin lebih ganteng Arifin. Ini materinya juga sudah disiapkan. Nanti mudah-mudahan bisa divideokan ya, materi yang bermanfaat ini bisa tayang di video. Baik pemirsa, mohon doanya Mantri Santo siap-siap untuk sarapan pagi, kemudian melanjutkan aktivitas berbagi ilmu yang bermanfaat melalui menjadi narasumber Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Kementerian Sosial ini diundang untuk mengisi acara di Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mantri Santo masih di dalam hotel. Sekitar jam 8 nanti mengisi acara sebagai narasumber terkait implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental atau ODGJ. Nah, hari ini sebelum yang benar-benar tayang, Mantri Santo akan berlatih sekaligus nanti akan melakukan edukasi kepada teman-teman semua, viewers, subscribers. Kita simak bareng-bareng ya. Best practice implementasi asistensi rehabilitasi sosial atau atensi pada penyandang disabilitas mental. Istilah penyandang disabilitas mental ini pada Kementerian Sosial. Kalau untuk Kementerian Kesehatan sendiri itu disebut orang dengan gangguan kejiwaan. Kegiatan surveillance dan koordinasi program kesehatan jiwa Bekasi 21 November 2024, Sentra Margolaris di Pati, Kementerian Sosial. Profil dari Sentra Margolaris di Pati merupakan UPT, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, mencakup wilayah 15 wilayah kerja. Nah, ini pemirsa, untuk situasi dan permasalahan umum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental. Di antaranya, orang gangguan kejiwaan atau penyandang disabilitas mental merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial karena orang yang menderita gangguan jiwa dipastikan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik jasmani dan rohani. Maka penanganan penyandang disabilitas mental harus secara bersamaan baik perawatan medis maupun rehabilitasi sosial. Karena penyandang disabilitas memiliki permasalahan umum yang dihadapi. Yang pertama misalnya nih, 1. Defisit atau kurangnya perawatan diri. 2. Tidak mempunyai identitas kewarganegaraan atau keterlantaran. 3. Keterbatasan sarana layanan psikiatri dan rehabilitasi sosial. 4. Keterbatasan akses pelayanan medis psikiatri. 5. Ketidakpatuhan meminum obat psikofarma. 6. Penurunan kemampuan keterampilan sosial. 7. Berkurangnya kemampuan bekerja secara produktif. 8. Stigma di berbagai bidang kehidupan. 9. Perlakuan kekerasan dan diskriminasi. 10. Ketidakmampuan keluarga dalam pendampingan dan perawatan di lingkungan rumah. 11. Penolakan keluarga untuk menerima kembali dan 12. Pemasungan. Untuk pemasungan ini juga sering terjadi di lapisan masyarakat. Jejaring kerja dalam mendapatkan informasi penyandang disabilitas mental yang perlu rehabilitasi. Yang pertama,
dari informasi dinas sosial terkait atau dinas kesehatan bahwa di daerahnya ada ODGJ, atau dari praktisi tenaga profesi psikiater, psikolog, atau pendamping daerah biasanya menginformasikan kepada kami untuk usulan atau memberikan rekomendasi untuk rehab sosial. Kemudian lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas mental atau LKSPD, dari yayasan-yayasan ya. Kemudian dari fasilitas kesehatan, informasi dari puskesmas, RSJ, RSUD kita akan tampung, kemudian kita akan tindak lanjuti untuk asesmen. Nah, untuk di Margolaras di Pati sendiri itu ada schizofren tak terinci 50%, gangguan psikoafektif depresi 30%, schizofren paranoid 20%, dan schizofren hipofrenik 10%. Ini dari data rekam medis ya tahun 2024. Nah, teman-teman yang belum memahami apa sih rehabilitasi sosial itu, ya, saya zoom. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi layanan rehabilitasi sosial ini bisa menggunakan pendekatan berbasis keluarga, kemudian komunitas atau masyarakat, maupun residensial. Residensial di sini itu bisa panti, rumah singgah, atau sentra. Melalui kegiatan pemenuhan kehidupan layak, perawatan sosial, pengasuhan, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, kemudian terapi mental, spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, serta dukungan akses ya. Jadi ODGJ yang sudah direhab itu sesuai kemampuan dan potensinya akan diberikan modal usaha dan bantuan kewirausahaan agar nanti mampu mandiri di masyarakat. Nah, ini apa itu program-program atensi? Yang pertama, pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial, dukungan keluarga. Kemudian dukungan keluarga ini penting sekali pemirsa. Terapi fisik, psikososial, mental, spiritual, pelatihan vokasional, kewirausahaan, bantuan sosial, dukungan akses ya. Lanjut. Nah, ini kegiatan Pak Mantri di sentra atau di panti ya. Implementasi di dalam sentra pemenuhan kebutuhan layak. Biasanya kita menangani disabilitas ini di awal-awal ya, terkait kebersihan dirinya, pemenuhan pendampingan aktivitas, nutrisi, makan sehari-hari, dan obat. Yang kedua, nah ini ada Pak Mantri yang sedang Nancy ya. Ada Nancy, potong kuku, perawatan sosial untuk kebersihan diri. Perawat-perawat yang lain juga. Nah. Terus lanjut. Dukungan keluarga. Penerima manfaat yang di dalam sentra dikunjungi oleh keluarganya secara berkala. Petugas memberikan edukasi dan support. Nah, ini penting pemirsa. Biar pulih ya. Kemudian layanan dukungan keluarga ini agar keluarga meningkat pengetahuannya tentang penyandang disabilitas, mengetahui cara mengakses pengobatan psikofarma ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kemudian ini yang penting, melakukan pendampingan dalam pemberian obat dan kontrol psikiater. Kemudian motivasi dan komunikasi efektif melalui WA group,
mengupayakan kegiatan di rumah maupun lingkungan sekitar, dan tidak menstigma atau diskriminasi, tekanan, dan tindak kekerasan. Kemudian ada terapi fisik juga, diantaranya pendampingan terapi fisik kayak olahraga, kemudian ada kegiatan senam, ya, pemeriksaan kesehatan sehari-hari oleh dokter umum maupun oleh dokter psikiater ya di dalam sentra. Kemudian ada pembinaan untuk sholat berjamaah, mengaji sebagai terapi spiritual. Kemudian terapi psikososialnya, terapi bermain, terapi kelompok, dinamika kelompok. Kadang outing diajak jalan-jalan ke hotel, kemudian di fasilitas umum, dan outing di tempat-tempat rekreasi biar tidak boring seperti itu. Next. Nah, setelah kondisinya stabil, mereka akan mendapatkan terapi vokasional dan kewirausahaan. Di antaranya kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, menjahit, tata boga, handicraft, batik, ekoprint untuk melatih keterampilan dan pengembangan potensi yang dimiliki. Ya, ini membatik, menjahit, ya. Kemudian peternakan. Ini ada merawat kambing, seperti itu. Hasil-hasilnya itu di Laras Galeri ada hasil vokasional. Batiknya ya dijual. Hasilnya nanti untuk penerima manfaat. Ini ada Mbak Sofi nih. Ya, Mbak Sofi waktu berada di Margo Laras jualan sosis. Semua ini dikelola oleh penyandang disabilitas mental. Ini hasilnya pemirsa yang kemarin Mantri Santo bersama pimpinan dan kru ya bersama kepala sentra diundang Kementerian Kesehatan untuk pameran hasil karya penyandang disabilitas mental atau ODGJ. Mereka mampu membuat telur asin, batik, terus teh, dalam sebentar lagi nanti ada hari disabilitas internasional, mereka juga dilibatkan. Setelah mereka mau pulang itu ya, ada yang dapat kambing, dapat sembako, toko kelontong, jualan siomay. Ini dulu histeris sekali nih pemirsa ODGJ-nya. Tapi setelah stabil, mereka dikasih modal usaha. Ini ada yang dapat sapi, ya sapi. Jadi pasca layanan rehabilitasi sosial, penerima manfaat mendapatkan bantuan kewirausahaan untuk pengembangan potensi dan peningkatan pendapatan. Dukungan akses, jadi yang belum punya KTP, belum punya KIS, kita urus pemirsa. Nah, ini ada Mbak Mukmina. Kondisi awal histeris, mondar-mandir, sulit minum obat, murung, dan berhalusinasi. Belum memiliki pekerjaan dan pendapatan. Setelah terminasi dari program atensi, mampu bersosialisasi, dan sekarang penghasilannya 750.000 per bulan. Memiliki penghasilan sendiri dan membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini Mbak Mukmina yang cantik ya, dulu histeris, nangis, halusinasi, sekarang sudah bisa berjualan. Ada juga di Jogja kisah sukses dua bersaudara penyandang disabilitas mental usaha catering ya, Ening dan Endah. Awalnya depresi ya, tidak punya penghasilan, bergantung pada saudara lain. Kemudian setelah mengikuti kegiatan, sekarang sudah bisa jualan dan keuntungannya 1.500.000 per bulan.
Nah, satu lagi dari Maulana, kondisi awal sering menangis, kurang percaya diri, perawatan diri kurang. Sekarang udah sukses nih, 3.500.000 per bulan pendapatan kotor, jualan kelapa muda, ini kesukaannya Arifin. Ini juga ODGJ. Kapan-kapan kita tengok ya. Nah, ini bebas pasung. Nah, ini ada Pak Mantri. Ini kegiatan Pak Mantri bebas pasung di Tuban. Setelah dibebaskan, ya, dirawat, dibersihkan, ini dimandikan. Ini ada Mantri ganteng itu. Yang pertama, ya, koordinasi dengan stakeholder terkait, kemudian edukasi dan pendekatan persuasif pada keluarga, perawatan kebersihan diri, pembebasan pasung, evakuasi dan rujukan ke RSC, rehabilitasi sosial, temporary shelter untuk meningkatkan keberfungsian sosial, penguatan keluarga dan masyarakat, pemberian bantuan wirausaha dan monitoring evaluasi perkembangan. Ini yang dulu Mantri Santo bebas pasung di Barito, Koala. Setelah nyeberangi sungai, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah pasca rumah sakit, kita mencarikan sentra terdekat untuk rehabilitasi. Ini di Karera ya, Sumba Timur, di hutan-hutan pemirsa. Ini kondisinya awal, ya. Kemudian jadi bersih. Ini ada yang Pak Kalikit dipasung. Alhamdulillah semua sudah dibebaskan, kemudian direhabilitasi. Ini di Madiun, sekarang sudah jadi tukang pijet ya, yang awalnya ODGJ sekarang sudah dipulangkan Pak Mantri, ada di video kemarin. Ibunya juga tunanetra. Kondisi Dwi ini awalnya kondisinya agresif, halusinasi, merusak rumah tetangga, memukul ibunya, membakar rumah. Setelah rehabilitasi, kondisinya makin stabil dan bisa mendapatkan keuntungan pijat. Nah, ini yang paling penting pemirsa, memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Di hal yang paling penting di sini ada menerima keberadaan dari penyandang disabilitas di lingkungan sentra maupun masyarakat, memberikan kesempatan bagi ODGJ untuk berkembang sesuai perannya, membantu dalam pengobatan ya masyarakat sekitar, motivasi dan komunikasi. Yang paling penting tidak memberikan stigma ya, karena kalau ke-trigger lagi, kena stigma lagi, bisa kambuh ya. Mohon doanya presentasi lancar, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan jauhi ODGJ, kita dekati, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah, ahli surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya kegiatan lancar.